Selamat sore semuanya buat penonton yang ada di studio, buat penonton yang ada di rumah. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang lagi viral ya. Dan ini viralnya menarik sekali, ini viralnya tentang TNI. TNI. Ya. Tapi bukan yang geplak polisi motor itu ya. Bukan. Yang berantem sama Bukan yang itu ya, udah ditangkap katanya, udah ditangkap. Iya. Dia stres katanya. Iya, Pak. Depresi makanya. Bapak ngomong stresnya jangan lihat saya dong, Pak. Kan saya kesinggung. Oh iya benar juga. Ini justru sesuatu yang luar biasa karena ini beda seperti itu. Ini disayang sama banyak orang. Gitu ya, Pak? Iya. Biasanya kan kalau sosok TNI itu suka image-nya tuh kayak takut, serem gitu, segan kitanya tuh sebagai masyarakat buat TNI galak-galak gitu. Enggak, itu malu doang. Pada takut ya kadang sama polisi. Iya. Iya enggak? Yang Enggak. benar. Iya, tapi gini. Saya sama polisi nggak takut. Oh iya. Kan tapi seram sosoknya tuh, Pak. Takut gitu. Enggak. Karena kan gogoh, terus Mat, gitu. gimana? Tegap terus gitu, serem gitu, Pak. Enggak. Saya mah takut. Enggak. Ya. Ya oke. Baik. Lebih takutan ini barusan kan. Jadi berita viral ini berasal dari sebuah postingan Instagram @kodam.hasanuddin ya. Ini tentang seorang anggota TNI yang membantu anak nyebrang sungai pakai gondola. Ya, dan anak itu lagi mau pergi sekolah. Lagi mau pergi sekolah, terus heboh nih. Nah ini dia. Nah itu dia. Itu dia fotonya ya, bisa dilihat tadi. Ya udah hilang sekarang ya, baik. Ya jadi ngomong saya. Pokoknya anak ini nyebrang pakai gondola itu. Tadi Anda lihat itu temenin sama anggota TNI. Dan konon kabarnya bahwa gondola ini bukan hanya bisa mengangkat anak sekolah, tapi juga ngangkat motor. Hebat nggak? Iya, gondolanya, Pak ya. Bisa ngangkat motor. Kita punya VT-nya. Ya. Coba putar. Silakan. Inilah Serka Darwis. Aksi heroiknya mendampingi anak-anak sekolah menyeberang sungai menggunakan gondola menjadi perbincangan netizen. Mengawali tugasnya sebagai seorang bintara pembina desa atau Babinsa di tahun 2009, Serka Darwis ditugaskan untuk membina Kelurahan Rantai Angin dengan 3 desa di dalamnya, yaitu Desa Landolia, Desa Rantai Baru, serta Desa Maroko. Banyak tantangan yang harus dilaluinya kala itu, termasuk letak desa yang terisolir karena terpisah oleh sungai besar dan tidak memiliki akses jembatan penghubung. Untuk membantu mobilitas warga, di tahun 2012 Serka Darwis bersama warga akhirnya membuat secara swadaya sebuah gondola sederhana yang dikaitkan pada batang serta akar pepohonan. Berkat alat ini, banyak anak-anak yang terbantu mencapai sekolahnya yang memiliki jarak 3-6 km dari sungai tersebut. Namun, menyeberangkan anak sekolah dengan gondola bukan satu-satunya jasa Serka Darwis yang diapresiasi warga. Pria kelahiran Bulukumba tahun 1969 ini bisa mengubah kebiasaan buruk masyarakat desa dan menggantinya dengan kegiatan yang produktif. Keberadaannya seolah sudah melekat di sana, dan jasanya teramat banyak serta tak ternilai di hati warga Rantai Angin. Itu kalau Anda lihat yang terakhir itu motor loh dibawa. Iya. Motor. Jadi anak sekolahnya udah nyampe, dia bawa motor balik ya. Ini minggu depan kayaknya mereka mau bawa tronton. Coy. Gede banget, berat, Pak. Tapi itu keren banget loh, bisa Ya. bawa motor loh. Saya nggak tahu tuh ngikatnya gimana. Itu kayaknya tadi cuma batang pohon doang. Tapi bisa buat bawa motor. Saya mau wawancara. Motornya coba bawa sini. Enggak, Pak. Serka Darwisnya dong, Sudah Pak. ada? Sudah ada. Oke, Langsung kita saja kita panggil. undang, ini dia Serka Darwis. Apa kabar Pak? Wow, luar biasa. Selamat datang, Serka Darwis. Silakan duduk. Makasih. Itu kalau TNI. Kok ya Anda nurut gitu loh Pak? Silakan, Bapak juga duduk. Ayo duduk. 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 Baiklah, kalau begitu saya akan tinggalkan Bapak dengan beliau karena saya akan segera menyeberangi sungai. Saya izin ya Pak ya. Siap. Cik, Iya Pak. salam sama ubur-ubur ya. Emang saya Mudah-mudahan utang gelap. kecemplung Pak. Baik Pak, itu tadi foto Anda itu sampai video Anda tuh jadi viral Pak. Heboh di mana-mana.
ya, katanya Anda menolong anak-anak sekolah naik gondola. Nah, itu baru, tapi kan itu hebohnya tuh baru Pak sebenarnya. Sebenarnya proses peristiwa nganter anak pakai gondola nih baru atau udah lama? Jadi saya melakukan itu sudah kurang lebih 1,5 tahun. Udah 1,5 tahun. Berarti si gondola itu sudah ada 1,5 tahun. Gondolan itu kita pasang akhir tahun 2012. Akhir tahun 2012. Mas, tapi karena banyak kesibukan, banyak tugas, sehingga saya tidak terlalu aktif. Aktifnya itu kurang lebih 1,5 tahun. Aktifnya baru 1,5 tahun, oke. Tapi ternyata akhirnya jadi viral. Nah itu, ini luar biasa sekali. Jadi Anda itu benar-benar naik gondola dengan anak-anak untuk ngantar sekolah itu? Iya. Itu, gondola itu tiap hari atau gimana ceritanya? Jadi saya tuh setiap pagi menyempatkan waktu sebelum aktivitas. Jadi pagi, kadang mandi di sungai situ, tempat mandi itu. Jadi pagi mandi situ, sambil nunggu anak-anak mau menyeberang. Nyebranglah pakai gondola Iya. tersebut. Berapa anak sehari? Jadi yang melintas di situ yang 17 orang, karena yang lainnya itu karena akses jalan itu kurang bagus, penyeberangan, sehingga banyak sekolah di tempat lain. Hanya 17 orang? 17. Yang lainnya gimana? Yang lain itu sekolah di tempat lain. Oh yang lain sekolah di tempat lain, 17 anak itu sekolah di sana. Nah sebelum adanya gondola ini mereka gimana? Kita menggunakan sarana yang ada. Contohnya pakai batang pisang, naik situ tarik, tapi kan sangat berbahaya. Oh ya karena bisa ke bawah arus kan itu kan? Bahkan karena akses itu tidak ada, banyak yang putus sekolah. Alhamdulillah sekarang adanya itu bisa mendapatkan pendidikan sekalipun begitu sulit. Oke, nah pulangnya nanti gimana Pak? Pulangnya itu kalau saya punya kesempatan saya tunggu, kalau tidak kan di situ ada masyarakat, bahkan kan orang tuanya selalu menjemput, bahkan gurunya terlibat. Oh jadi akhirnya masyarakat ikut terlibat di sana. Oke, menarik. Nah yang menarik lagi tadi saya lihat ini kan itu gondola itu Anda buat sendiri. Itu dibuat secara swadaya oleh masyarakat pengguna. Tapi Anda yang memimpin untuk pembuatan Iya. gondola tersebut. Oke, Anda belajar dari mana buat gondola tuh? Jadi itu timbul dengan sesuai dengan kemampuan yang sangat terbatas. Jadi mungkin kita hanya lihat sepintas. Jadi itu tempatnya ngikat itu hanya di akar pohon. Hanya di akar pohon. Yang sebelah sana di batang kelapa baru kita tindis batu. Dan itu kuat. Ya, seperti apa yang kita saksikan. Nah itu tadi saya ngelihat seperti apa yang saya saksikan. Saya ngeliat Anda ngangkat motor Pak. Nah, motor itu kan nyebrang ke sana. Ah, Nah, terus masyarakat itu kadang ngantar anak sekolah, kadang ke kebun, kadang ke pasar. Nah, jadi untuk menuju ke kebun itu, petani itu dia menggunakan Motor? Motor. Berarti motor juga banyak yang pakai gondola itu? Kita gantung, iya. Sampai berapa motor? Sehari itu bisa sampai 20. Sehari bisa 20 motor? Wow. Ini gondolanya kuat banget. Jadi kalau yang saya perhatikan, saya coba, itu maksimal 2 kuintal. Oke, berarti 2000 kilo itu bisa ya? 200 kilo. Sorry. 200 kilo. Kilogram, ya. Kalau Anda serta anak-anak, berapa anak-anak biasanya? Kalau anak-anak itu maksimalnya 2 sebenarnya dengan saya. Pernah nggak dalam proses menggunakan gondola ini ada yang jatuh gitu? Ya itu dia, pernah. Pernah? Siapa yang jatuh tuh? Anak-anak Jadi atau? waktu itu kita ngangkut semen. Ngangkut semen juga pakai? Semen karena kita ada membuat musala di sebelah. Terus kita angkut 5, ini kan sudah terlalu berat. Tambah motor, tarik baru sekitar 5 meter, lepas, jatuh. Lepas tuh putus atau gimana? Jadi kan kita punya pasak di bawah itu pakai kayu, patah, jatuh. Lalu gimana itu? Ya sudah, semennya tidak bisa digunakan lagi, motornya bawa ke bengkel. Gampang ya, semennya nggak bisa dipakai, motor bawa bengkel itu beres ya udah langsung masalahnya ya. Oke, ini menarik sekali. Nah, saya dengar juga katanya ada pernah bayi juga di bawah sana dan sempat jatuh juga pernah? Jadi itu waktu itu baru kita tarik, tapi karena itulah kurang hati-hati, tapi baru masih di pinggir, jadi tidak terlalu beresiko. Oke. Alhamdulillah tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi bayinya jatuh kemana?
ke air, pinggir air. Air. Ke air. Lalu yang menyelamatkan? Yang menyelamatkan pada saat itu ada warga ada yang di sebelah yang mau menyeberang yang paling terdekat. Yang paling terdekat, oke. Tapi selamat ya intinya ya, selamat ya, oke baik. Nah, karena foto tersebut, Anda disebut oleh para pengguna internet sebagai sosok prajurit yang peduli pada pendidikan anak-anak. Anda sendiri sudah punya keluarga? Sudah. Nah, kenapa Anda kok peduli sekali dengan anak-anak yang sekolah itu? Apa yang Anda lihat dari mereka? Jadi saya melakukan itu kaitannya dengan saya sebagai Babinsa di wilayah situ. Jadi di dalam doktrin TNI itu ada 3. Yang pertama Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan dalam yang wajib TNI. Ini pedoman hidupnya TNI ini. Nah, di dalam 8 wajib TNI, di poin ke-8 itu sudah menjelaskan bahwa TNI itu wajib menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi seluruh kesulitan rakyat yang ada di sekelilingnya. Sehingga itu saya harus lakukan. Di samping itu, saya melaksanakan tugas atas dasar perintah, bimbingan, petunjuk kepada mulai dari instruksi Panglima TNI, Bapak Kasat, Pangdam, Danrem, Dandim, sehingga saya melaksanakan tugas itu sesuai fungsi saya sebagai Babinsa. Tapi kan Anda pada saat melihat ada masalah tersebut, lalu Anda membuat gondola itu kan atas dasar inisiatif sebenarnya kan? Inisiatif. Bukan karena sebuah perintah toh? Bukan. Jadi ambil kesimpulan, kumpul dengan masyarakat pengguna, ada kesepakatan, kita buat dan saya laporkan. Nah, kenapa tidak Anda melaporkan misalnya ke pemerintah setempat untuk membangun jembatan dan sebagainya? Kalau jenjang pelaporan seorang Babinsa itu tidak ke pemerintah. Saya ke Danramil, terus Danramil ke Pak Dandim, dan seterusnya. Jadi panjang gitu? Panjang. Panjang. Jadi daripada panjang mendingan ambil jalan yang bisa dikerjakan dulu. Ya itu, karena ada petunjuk, laksanakan yang bisa dilakukan demi untuk orang banyak. Suatu saat kalian akan dirindukan oleh orang banyak. Suatu saat kalian akan dirindukan oleh orang banyak. Oke, baik. Oke, ini sangat beragam sekali ya dari netizen-netizen atas kesalutannya terhadap Anda. Kita punya capturean nih, coba kita lihat captureannya. Menarik sekali karena Anda, gini. Subhanallah, TNI memang debat sama rakyat untuk memajukan dan mempertahankan NKRI. Negara dalam keadaan aman tidak hanya berperang pakai senjata, tapi ditunjukkan berperang melawan kebodohan dan kemiskinan. Jaya TNI-ku. Oke, itu dari Erwan Tokus. Dari Tangkudung 222. Salut buat Serka Darwis, ini patut dicontoh. Prajurit yang bekerja tanpa pamrih dan melayani untuk masyarakat setempat. Lanjutkan pengabdian dan pelayananmu, Serka Darwis, untuk masyarakat serta negara. Al-Adin, haru dan bangga. Bravo TNI. Oke. Think about it twice, oke? Luar biasa Pak, bangga. Luar biasa Pak, God bless Pak Darwis. Semoga segera, ini kepada Pak Jokowi, semoga segera dibangunkan jembatan supaya adik-adik kita bisa bersekolah dengan nyaman. Dan untuk Bapak Hasanuddin, semoga diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki, dan kebahagiaan atas sumbangsinya pada masa depan anak-anak Indonesia. Oke. Ini menarik sekali karena kemarin baru saja ada berita juga viral ya, salah satu oknum TNI yang di jalanan, mungkin pernah lihat ya. Nah, itu kan akhirnya buat saya gara-gara satu hal bisa merusak banyak gitu ya. Tapi di sini juga viral Anda dengan luar biasanya menolong anak-anak sekolah tanpa pamrih gitu ya, sampai mereka bisa sekolah. Itu banyak sekali orang yang memuji Anda tadi di situ. Apa yang mau Anda sampaikan kepada orang-orang tersebut? Saya sangat berterima kasih atas pujian itu, tetapi saya tidak besar kepala karena itu tantangan buat saya. Tantangan buat saya. Dan satu hal, pada kesempatan ini saya sangat berterima kasih kepada pimpinan TNI sehingga saya bisa melaksanakan tugas dengan baik, mulai dari Panglima TNI, Bapak Kasat, Bapak Pangdam, Bapak Danrem, Bapak Dandim. Saya bangga dengan pimpinan saya. Terima kasih.
Baik, menarik sekali dan saya punya cerita lainnya juga. Jadi katanya ketika beliau ini ditugaskan di sana itu masyarakatnya nggak mau ada bapak ya. Pokoknya dia ini ditolak aja di sana. Pokoknya kalau bisa nggak perlu lah ada Pak Darwis ini nggak perlu. Wah pokoknya heboh ya. Tapi ternyata sekarang katanya kalau misalnya pergi sekarang sebentar aja pergi sekarang dicariin disuruh pulang ke sana katanya. Jadi ada yang berubah ternyata dari opini masyarakat yang ada di sana. Apa yang dia lakukan di sana itu yang akan kita bahas selain satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Kembali lagi di Hitam Putih, saya masih bersama Pak Darwis. Nah, ada yang mengatakan bahwa Kelurahan Rantai Angin tempat Anda bertugas ini sudah jauh berbeda dengan dulu. Katanya sekarang itu sudah nyaman, tenang, aman, tentram, terus juga lebih manusiawi. Pada saat Anda datang ke sana itu banyak tawuran. Ya. Lalu Anda sendiri sempat tidak diterima di situ waktu itu. Ya. Iya. Saya mau tahu cerita lengkapnya gimana dan siapa yang tawuran ini siapa gitu loh. Jadi awal saya masuk tahun 2009 bulan Maret. Bulan pertama itu saya mendapat suatu tantangan. Pada waktu itu sore hari saya jalan, terus pas di jembatan saya ketemu 2 orang warga sana. Kebetulan dia sedang mabuk. Sedang mabuk. Jadi dia cegat saya dan saya sampaikan saya Babinsa yang baru. Langsung dia jawab tidak ada urusan itu. Pada saat itu seketika itu saya mengambil suatu keputusan. Saya bertindak tegas. Kenapa saya lakukan itu? Karena apabila saya tidak bisa mengatasi itu, maka saya ke depannya jadi bulan-bulanan, bahkan saya tidak bisa bertahan. Lalu Anda bertindak tegas seperti apa? Artinya sesuai porsi saya untuk memberikan dia pemahaman sehingga dia bisa sadar. Tetapi bukan sampai di situ. Pagi hari saya datangi rumahnya. Saya ajak dia sebagai saudara, saya ajak dia sebagai sahabat. Sehingga bisa berjalan dengan baik, pelan-pelan sampai berjalannya tugas saya. Jadi sering terjadi ribut pada saat ada misalnya pesta. Malam pesta, kantin, terus ada acara, itu selalu terjadi perkelahian, bahkan terjadi pembunuhan. Terjadi pembunuhan? Ini antara apa ya? Saya kurang ngerti. Jadi di tempat saya tuh ada berapa suku. Ada berapa suku? Ada di situ suku Makassar, suku Bugis, suku Toraja. Artinya perang suku gitu? Iya. Oke, dan Anda sendiri di sana? Saya di kecamatan itu sendiri, terus di situ ada polsek. Jadi saya selalu koordinasi dengan polsek maupun pemerintah setempat, termasuk orang-orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, menjalin komunikasi. Anda pernah sampai masuk dalam kekerasan fisik di sana? Jadi kalau di situ saya hanya sifatnya mengatasi. Yang pada mabuk itu gimana awalnya? Sampai kekerasan fisik atau tidak? Ya tidak. Tidak ya? Tidak. Oke. Nah artinya Anda pada saat itu tidak diterima kan sebenarnya? Dia tidak senang kalau misalnya saya ada. Kan mereka pikirannya tidak bebas. Tidak bebas. Seperti ada yang jagain gitu Iya. ya? Merasa tertekan, merasa terhalangi. Apa yang ingin dia lakukan seenaknya. Lalu bagaimana mendekati diri Anda dengan mereka? Sangat sederhana. Jadi saya katakan sangat sederhana. Yang muda itu saya jadikan dia sahabat. Jadikan dia kawan, saya berkawan. Yang tua saya jadikan kakak. Yang lebih tua lagi saya jadikan sebagai orang tua. Jadi semua ada sesuatu, saya komunikasinya itu. Saya bangun suatu komunikasi tanpa ada batas. Oke. Saya pernah dengar juga katanya di sana itu sampai kalau tidak salah ya, masalah sawah jadi tawuran, masalah air jadi tawuran. Benar itu Pak? Iya, itulah yang terjadi. Hingga akhirnya katanya saluran air pun ada yang megang. Iya, jadi akhir tahun 2014 saya mendapat perintah setelah adanya kesepakatan pihak pemerintah
dalam hal ini Kementerian Pertanian dengan Panglima TNI. Babinsa dilibatkan di program ketahanan pangan. Jadi saya mendapat surat perintah untuk mendampingi petani. Melihat keadaan itu sangat prihatin. Saya sangat prihatin karena begitu luas persawahan tetapi tidak diolah dengan baik. Jadi hanya sekitar 30-40 hektar saja yang dikerja, yang diolah, itu pun juga tidak bersamaan. Di sini diolah, sana panen. Yang di sana garap, yang di sini tinggal. Sehingga saya memulai dari situ. Saya berkomunikasi dengan semua pihak, kepala desa maupun dinas pertanian, termasuk masyarakat. Saya datangi dia, saya pengaruhi dia, saya ajak dia turun ke sawah. Tetapi itu tidak mudah. Ada yang menolak. Menolaknya dia tidak mau turun di sawah apabila diawasi oleh TNI. Oh, jadi mereka nggak mau nyawa Tidak gitu? mau. Tetapi saya jawab, saya bukan mengawasi. Tapi kita akan kerja sama-sama. Tetapi tetap juga ada yang tidak turun. Tapi saya tegaskan, yang tidak kerja sawah saya akan kerja. Dan saya buktikan, Jadi Anda kerja? saya kerja. Anda nyawa gitu? Nyawa. Lalu hasilnya gimana setelah itu? Hasilnya setelah begitu panen, saya datangi ibu. Ibu itu karena suaminya agak malu ketemu dengan saya. Sudah panen, hasilnya ini. Tetap Bapak kasih ke Iya. itu. Akhirnya setelah itu? Setelah itu mereka pelan-pelan dia sadar bahwa yang saya lakukan itu bukan untuk saya, tetapi untuk remaja, Wow. untuk mereka. Untuk mereka, wow, luar biasa. Dan saya dengar katanya sekarang Anda disayang dan katanya dapat dibikinin rumah juga sama warga. Iya, Dibikinkan rumah ya? dibikinkan rumah, dikasih tanah, Dikasih tanah sama warga? dikasih. Tetapi tanah itu bukan atas nama pribadi, tapi atas nama TNI dalam hal ini Kodim. Tapi yang memberikan rumah dan tanah? Warga. Warga. Ini menarik sekali nih. Di sini ada Pak Dandim. Di sini apa kabar Pak? Sehat. Sehat, Jadi oke. sehat. Sini ada Dandim Letkol Infanteri Seniman. Betul, Seniman Zega. Seniman Zega. Ya, Oke, Pak. Ini katanya bener nggak? Anda ini sekarang sering diteror. Kalau misalnya Anda membawa Serka Darwis keluar dari desa. Diteror warga, Pak. diteror warga, ya. Begini Mas Dedi, semenjak Darwis menjadi babinsa di Koramil Rantai Angin, memang banyak yang dilakukan di sana. Dan akhir-akhir ini, semenjak ini jadi viral, jadi banyak saya memanggil dia. Karena saya harus mendampingin yang bersangkutan, baik dipanggil ke Korem maupun kemana-mana. Kemudian saya komunikasi dengan masyarakat termasuk aparat desa dan camat. Jadi menyampaikan ke saya bilang, Pak, saya permisi saya bawa dulu babinsa saya Pak Darwis. Ya Pak Dandi boleh, tapi kalau bisa jangan lama-lama Pak. Saya bilang, kenapa? Kenapa nggak boleh lama-lama? Kalau Pak Darwis pergi dari desa kami, dari kecamatan kami nggak bisa berbuat apa-apa Pak. Bahkan Pak Camat menyampaikan ke saya kemarin, kalau nggak ada Pak Darwis, Pak Dandim, tangan saya ini putus. Artinya tidak ada kaki tangannya dia yang untuk berbuat apa-apa. Itu dari Pak Camat langsung kemarin. Itu dari termasuk Pak masyarakat. Camatnya langsung? Iya. Dan termasuk masyarakat kemarin saya bawa ke Jakarta sini, mereka menyampaikan, Pak Komandan, Pak Darwis jangan lama-lama ya. Katanya gitu. Sampai begitu ya Pak ya? Iya, begitu Wah, Mas. luar biasa banget. Dan Pak, kabarnya karena berita ini viral, Bapak sampai nggak bisa tidur 3 hari, Pak. Kenapa, Pak? Banyak nyamuk, Pak. Karena memang ini jadi viral, jadi banyak saya ditelepon orang, kemudian termasuk dari wartawan dan rekan-rekan media, termasuk juga klarifikasi dan banyak yang menanyakan tentang si Darwis, sehingga saya memberikan penjelasan dan keterangan kepada mereka. Memang waktu istirahat saya semenjak ini memang sangat-sangat kurang, bahkan 1 hari 1 malam, besoknya lagi nggak tidur sama sekali Mbak. Tapi ini bagian tugas dan tanggung jawab kita untuk mendampingi anggota kami yang memang betul-betul berprestasi, dan apa yang dilakukan adalah
bermanfaat bagi orang banyak, khususnya masyarakat di daerah binaan Serka Darwis di Kodim Kolaka. Baik, Pak, saya mau tanya, Anda pernah nggak naik gondolanya, Pak? Saya bukan hanya pernah, Mas Dedi. Jadi begitu kemarin saya dengar ini jadi viral, saya langsung turun ke lapangan. Jadi saya langsung mencoba. Kenapa saya mencoba? Saya meyakinkan betul ini safe untuk anak-anak sekolah dan masyarakat yang lewat di situ apa tidak. Begitu saya mencoba, ternyata jantungan juga saya, Mas Dedi. Karena itu bunyi-bunyi yang di bawahnya apa namanya, gitu ya? nah, ada sebesar jari ini kayu di bawah. Ini saya naik ke atas, bunyi-bunyi. Ini kalau jatuh lumayan juga pikir saya karena di bawah batu-batu, Mas Dedi. Jadi saya yakinkan itu, habis itu saya perintahkan Pak Darwis. Saya bilang, Pak Darwis, untuk sementara segera ganti dengan besi. Pakai baut untuk menahan. Karena kalau kayu ini muat 4 orang ditambah motor lagi itu bisa patah. Jadi resikonya kan fatal. Akhirnya langsung diganti dengan besi, di bawahnya pakai baut untuk lebih kuat. Tapi apapun itu lakukan Pak Darwis adalah apa yang dia mampu pada saat itu ya sebenarnya ya. Wow, oke, baik. Saya jadi pengen naik gondola, Pak. Bunyinya gimana, Pak? Ngik-nguk, 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 gitu, Pak. Jadi waktu kita naik itu kan namanya bambu itu ya, Mbak. Bambu kemudian dikasih papan. Nah, dikasih lubang di situ, dikasih di bawahnya semacam pasak penahan dari kayu. Jadi kalau kita naik kan bunyi-bunyi itu bambunya. Jadi kita pegangan harus kuat. Sekarang udah nggak ada bunyi ya, bunyinya mantap, 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 mantap gitu ya, Pak ya. Udah diganti belum, Pak? Udah ya. Itunya yang pasaknya di bawah itu sudah diganti dengan besi, Pak. Udah diganti besi ya? Atasnya belum ya? Masih menggunakan bambu dan papan. Oke, tapi nanti mau diganti besi juga ya, Pak? Kalau rencana ke depan kita mungkin bukan pakai itu lagi, Mas Dedi, karena kita akan rencana membuat jembatan gantung. Amin, alhamdulillah. Semoga cepat. Jadi aksesnya lebih mudah lagi. Luar biasa. Mungkin sedikit aja sebelum saya potong, penilaian Bapak untuk Darwis sendiri gimana, Pak? Penilaiannya berapa? Saya melihat Sersan Darwis, anggota saya ini sangat memberikan apresiasi yang luar biasa. Dan saya rasa ini bukan hanya saya, mungkin termasuk masyarakat yang memberikan komen tadi segala macam, termasuk pimpinan Angkatan Darat, mulai dari Bapak Kasat sampai dengan kami, ada Bapak Dandem sama Bapak Panglima, sangat memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Bapak Darwis. Karena atas yang dilakukan selama ini dengan niat terpanggilnya, dengan niat tulus, sesuai dengan TNI, Mas Edi. Doktrinnya di situ kan ada sumpah prajurit, ada 8 wajib TNI, seperti yang disampaikan tadi. Salah satunya di situ di poin ke-8, ya, menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Itulah pedoman kita di dalam melaksanakan tugas. Dan itu dijalankan dengan Dan baik. itu ya? harus kita jalankan. Selalu kami sampaikan, saya sebagai Dandim menyampaikan kepada seluruh anggota saya, lakukan yang terbaik untuk masyarakat. Mau itu dilihat orang, mau tidak dilihat orang, lakukan. Tidak perlu harus di depan pimpinan, di belakang pimpinan, lakukan saja. Apa yang kamu lakukan akan bermanfaat bagi masyarakat. Yakin dan percaya kamu akan dicintai oleh masyarakat. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak, Pak. Luar biasa. Ini adalah cerita yang menarik ya, dan saya yakin sekali ini membangun citra TNI lebih baik lagi di mata masyarakat. Akan tetapi saya tidak mudah percaya begitu saja. Kenapa tuh, Ya, Pak? saya ingin membuktikan apakah ini hanya apakah ini benar-benar atau ini hanya pencitraan doang sebenarnya. Dan saya akan buktikan setelah yang satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Seperti tadi saya katakan bahwa ini ceritanya menarik karena ini mengangkat nama baik TNI sekali lagi. Tapi saya nggak mau terima seperti itu aja. Jadi tadi kita kemarin dengan tim Hitam Putih mengatakan coba kita buktikan benar apa enggak sih sebenarnya. Jadi bukan pencitraan doang. Karena ini viral bisa pencitraan gitu kan. Bisa. Nah ini Pak Darwis nggak tahu Pak. Ya. Jangan stres Pak, ini biasa. Dia mikir, ini mau apa ini? Ini mau apa ini maksudnya ini? Saya punya orang di belakang yang saya ingin tahu reaksinya apa, ceritanya apa, karena Anda pun tidak tahu bahwa mereka akan saya panggil ke sini gitu Pak. Ya, jadi Anda tidak tahu ini siapa.
Pak Dandimnya juga nggak tahu ini siapa ini. Wah ini bukan yang kemarin ngeplak pala polisi itu bukan Pak itu Pak. Beda. Tapi ini adalah orang-orang yang katanya nih, bener nggak? Makanya kita comot orang ini untuk memberikan pembuktian benar atau tidak ya. Langsung saja, ini katanya orang-orang yang nggak bisa hidup kalau nggak ada Pak Darwis di sana. Oke, silakan masuk. Silakan. Pak Darwis, siapa mereka ini? Loh, Anda kok sedih gitu Pak? Kenapa Pak? Dia Lo air mata loh, Pak Darwis, lo air mata loh ini. tidak pernah membayangkan dia ada di samping saya. Sampai ke Jakarta sini karena saya. Siapa ini Pak? Dia warga di Kelurahan Rantai Angin. Warga di kelurahan dari Rantai Angin. Rantai Angin, ya. Warga biasa ya Pak? Ya, Warga biasa ya. Anda tidak pernah membayangkan kalau mereka ada di sini? sangat tidak pernah. Sangat tidak membayangkan. Tim kita juga nggak ngebayangin apa ya bawa mereka ke sini kok Pak. Oke, boleh dikenalkan siapa Pak? Nama saya Armadi, warga Kelurahan Rantai Angin, yang selama ini pekerjaan saya sebagai petani. Sebagai petani. Oke. Kalau Ibu? Saya Jumhar, istri dari Bapak Armadi. Saya sebagai masyarakat biasa juga sana, walaupun ada kegiatan sebagai guru honorer, ya di Kelurahan Rantai Angin. Alhamdulillah mendapat juga undangan sampai ke sini. Oke, tapi benar nggak sih cerita dari Pak Darwis itu katanya di sana tuh masyarakatnya sekarang jadi sayang sama Pak Darwis. Iya, sangat sayang. Benar tuh Pak ya? Iya, Jadi bukan dibuat-buat tuh Pak ya? bukan. Artinya karena semakin sayangnya itu kami merasa kalau seandainya Pak Darwisnya itu ada wacana mau dikasih pindah, kami di masyarakat di sana itu Nggak terima? Yang nggak terima. Beratan. Lu gimana nih Pak? Nggak boleh Ayo, Pak. direbut tuh, Nggak Pak. boleh diambil loh Pak. Udah hak milik. Udah hak milik nih. Nah, nanti Anda membuat kekacauan di negara ini Pak kalau Anda ambil Pak. Jadi udah nggak rela nih kalau diganti atau ditarik gitu Pak? Ya kalau sebagai masyarakat begitulah. emang kenapa? Emang dia ngapain sih Pak? Ya. Artinya mungkin saya ini berlebih-lebihan kah atau bagaimana Pak ini, artinya tapi seadanya apa yang saya mau katakan bahwa seorang Pak Babinsa di sana itu sangat menyatu dengan kami sebagai di masyarakat. Artinya tidak pernah kami bayangkan bahwa seorang Pak Babinsa di sana itu dia turun langsung seperti kalau di pertanian, di kelautan. Seperti kalau ada anak-anak lewat, ada anak sekolah yang jalan, tidak rela kalau dia tidak singgah ambil. Sampai begitunya berarti ya? Iya. Kalau Ibu sendiri ngeliat gimana? Kalau menurut saya pribadi, menurut penilaian saya pribadi terhadap Bapak ini merupakan sosok yang benar-benar berdedikasi tinggi untuk tugasnya. Kenapa tidak? Mungkin tidak apa-apa, sedikit saya. Bapak ini adalah seorang tentara Babinsa. Beliau ini betul-betul mempunyai hati yang juga bukan sekedar fisiknya saja yang tentara, tapi hatinya. Kenapa saya katakan demikian? Beliau ini pernah mengalami duka yang betul-betul berat. Dan saya yakin bahwa kita semua tidak mungkin bisa membawa penderitaan Bapak ini, penderitaan pribadi. Ya. Tapi alhamdulillah Bapak ini tetap tegar menjalankan tugasnya. Dia tidak pernah mengeluh, dia tidak nampakkan kesedihan, penderitaannya di masyarakat. Saya jadi penasaran, Iya. apa itu Pak? Jadi tahun 2013, saya ulangi, tahun 2011 istri saya meninggal. Istri meninggal tahun 2011. Terus tahun 2013 anak kesayangan saya itu laki-laki kelas 2 SMA
meninggal. Dia lagi jogging pagi, kurang lebih 200 meter, terus hilang kesadaran, selesai. Lalu kemudian 2014, anak saya yang semester 6, gadis, demikian pula nasibnya. Kenapa yang ketiga? Yang ketiga itu anak saya, Yang gadis? gadis semester 6, dia meninggal. Itu ikut istri saya, anak saya, dan anak saya. Kenapa yang meninggal yang terakhir? Yang terakhir itu sakit, tapi setelah dari rumah sakit dia sudah sembuh. Terus tiba-tiba di tempatnya dia hilang kesadaran lagi. Nah, sehingga ya dia mendahului di surga. Anda punya anak lagi? Nah, setelah itu saya menikah tahun 2013, punya anak masih umur 4 tahun. Oh, tapi dari istri pertama sudah tidak ada? Wow. Dan itu warga tahu tentang itu ya? Warga tahu. Dan beliau tetap menjalankan tugasnya. Jadi artinya mungkin sedikit begini. Suka tidak suka suatu saat kita akan ke sana. Tetapi saya tidak mau kehilangan bahwa tugas itu saya harus abaikan. Saya harus berpegang teguh tugas di atas segala-galanya buat saya. Demi untuk orang banyak, demi Ibu Pertiwi. luar biasa. Saya mohon maaf sekali saya nggak tahu tentang hal tersebut ya. Saya baru dengar ini juga ya. Tapi ya mungkin saya juga nggak bisa berkata banyak. Tapi yang pasti adalah apa yang Anda lakukan sekarang membawa nama baik yang begitu besar dan dampak yang begitu besar bagi tentara nasional kita. Jadi luar biasa sekali nih. Kita harus berikan tepuk tangan. Luar biasa sekali. Saya dengar katanya dari Bapak Ibu punya sesuatu juga katanya. Ya, Iya, kita akan mau memberikan sesuatu? silahkan. Terima kasih. Apa itu Bu? Dari masyarakat. Ya, ini ada sedikit ucapan terima kasih sebagai penghargaan dari masyarakat binaan Bapak Pak Serka Darwis. Ini merupakan hadiah atau penghargaan yang tidak, kalau dilihat dari nilainya tidak ada artinya dibanding jasa-jasa Bapak selama ini. Ya. Wow, menarik sekali nih. Jadi kalau Bapak sendiri bagaimana menilai Pak Darwis? Tadi kan Ibu sudah buat Bapak sendiri. Silahkan Bapak. Mohon maaf pakai mic-nya. Ya. Kayaknya itu nyala deh. Oh maaf. Ini kayaknya kebalik nih Pak. Nah, coba tes suara. Coba Pak. Boleh tes Bapak cek. Cek. Cek suara. Halo. Aman? Oke. Ya, Halo. silakan Pak. Ya, silakan Pak. Jadi kalau menurut saya Pak, menilai sosok Pak Darwis itu sebagai membina kami di sana, artinya kami sangat bersyukur sekali karena kenapa? Khususnya di bidang pertanian, kalau dulunya itu masyarakat petani di sana cara kerjanya itu tidak serentak, tapi alhamdulillah dengan adanya membina kami di sana sudah serentak cara kerjanya. Yang dulunya kami didatangkan beras dari luar, alhamdulillah sekarang kami sudah, bahkan kami yang kasih keluar beras. Ya. Secara serentak. Kemudian yang dulu itu masih banyak lahan tidur, alhamdulillah secara manual masyarakat di sana sudah buka juga. Jadi banyak Pak, bukan saja itu di bidang kelautan juga
dulunya itu banyak itu yang bom-bom ikan itu sekarang sudah hilang. Di segi keamanan, kalau dulunya itu kalau ada pesta seperti acara-acara terjadi tahu. pesta malam pernikahan biasa, ada acaranya biasa, ada tawuran anak muda, alhamdulillah sekarang sudah aman. Jadi artinya dengan kehadiran beliau di sana merubah banyak hal ya Pak ya? Banyak hal Pak. Ya, kami sangat bersyukur sekali sebagai masyarakat di sana. Oke, jadi yang terakhir Pak, tetap nggak rela dong kalau diambil? Iya. Oke, baik. Ini adalah contoh yang luar biasa ya, bahwa kami sengaja memanggil warga dari tempat beliau untuk membuktikan apakah ini benar atau ini pencitraan saja. Karena kan sekarang viral bisa dibuat Pak ya. Tapi ini ternyata begitu kita undang, dan tadi Bapak juga ketika ngobrol dengan kreatif kita di belakang itu sempat sedih gitu ketika menceritakan tentang Pak Darwis. Jadi what you see is real, ini adalah hal yang luar biasa. Dan Pak Darwis sekali lagi terima kasih untuk mengabdi bagi bangsa Indonesia. Sukses terus juga. Terima kasih juga udah hadir di Hitam Putih. Mudah-mudahan apa kinerja Bapak dan sebagainya bukan hanya dapat mendapatkan penghargaan dari pemerintah kita, tapi bisa diteruskan apapun itu Pak, dan bisa menjadi contoh buat orang lain. Baik, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.